coba menggunakan Android Studio agar APK yang dibuat bisa di-play pada sebuah emulator. Pada kasus ini saya akan mencontohkan menggunakan aplikasi namanya Genymotion. Nah, ini adalah Genymotion. Saya buka. Kasus ini Genymotion ini menggunakan emulator, jadi dia luar biasa berat ya prosesnya, dan juga dia bootingnya haruslah kemungkinan besar yang terbaru harus internet ya. Tadi saya nggak tahu apakah bisa offline. Nah, dalam kasus ini di Genymotion yang saya miliki sudah terinstall Android 10, ini tandanya angka 10, API 29. Di sini memakan hard disk atau storage atau SSD sebesar 1,15 GB. Nah, sebenarnya bisa sih kalau mau nambahin lain ya, klik tambah ini kan, ambil aja yang di sini apa yang ada. Untuk versi Androidnya bisa macam-macam ya. Itu ukuran layarnya bisa dilihat di sini. Jadi kalau perlu untuk 6 inci, 10 inci, 8 inci dan sebagai macamnya itu bisa dilihat di sini ya. Oke. Kalau untuk source itu semuanya ini ada Genymotion ya. Ini sebenarnya filter sih, nggak apa-apa. Jadi ini yang ada di bawaan Genymotion. Oke, balik lagi ke Android Studio. Cara menjalankan APK ya, APK yang akan kita build ya, yang akan kita build itu berada di sini, run app. Nah, dalam kasus ini no device tulisannya. Ini juga app ini no device, artinya kosong, tidak ada device yang terhubung. Nah, jikalau ada Android smartphone device yang fisik dihubungkan ke kabel data, lalu dihubungkan ke USB-nya komputer atau laptop masing-masing, di sini akan terbaca merek seri Android yang dimiliki. Oke, dalam kasus ini kita akan coba menggunakan emulator. Nah, kalau komputernya spek gaming tingkat high-end atau bisa dikatakan rata kanan, itu bisa menggunakan lebih dari satu emulator ya. Nah, dalam hal ini komputer saya tidak sampai demikian, karena tadi aja buka Genymotion cukup membutuhkan waktu ya, atau sempat hang di tengah jalan. Oke, jadi ini syaratnya kalian harus start ya. Ini boleh quick boot, tapi saran saya nggak usah pilih apa-apa dulu deh. Ini bisa menghapus, bisa mengcopy atau duplikatnya ya, bisa ngedit juga. Edit ini maksudnya bisa kita edit besarnya harddisk yang terinstall ya, macam-macam di sini bisa kita edit, tapi itu nggak usah kita bahas dulu. Kita hanya bahas untuk klik play. Setelah kita klik play, tunggu. Kecepatan booting sesuai dengan spek komputer masing-masing. Jika ini ya seperti spek saya itu ya, kita tunggu aja.
mempersingkat waktu beberapa menit lalu, dan ini setelah menyambung ulang kembali, ini sudah terhubung atau sudah connect ya. Ini adalah Android 10 yang terbuka ya. Oke. Ya, namanya Android ya, seperti biasa kita bisa masuki, contohnya masuki sebuah menu ya. Ini bisa kita back-backkan seperti ini. Nah, ini ada aplikasi yang terbuka, bisa kita close ya. Miripnya selayaknya Android yang dipakai. Dalam hal ini adalah Lite atau mini dari Android tersebut yang tidak terinstall secara sempurna. Kalau menginstal secara sempurna, size-nya harus ditinggikan, harus lebih dari 3 GB. Oke, kita lihat yang di Android Studio. Ini berubah, yang awalnya no device sekarang ada namanya Genie Mobile Galaxy S10, karena nama ini adalah Galaxy S10 tadi yang kita running kan, syaratnya ini harus running. Nah, kalau ini sudah running, ini sudah bisa diklik run app ya. Run app ini sudah bisa diklik. Ini saya klik aja. Saat dia klik, intiklah kemari ya, jangan terlalu biasakan ini klik dilepas. Lihat sini kok nggak terjadi apa-apa, intik kemari ya. Jadi yang diinstalkan, aplikasi Android itu diinstalkan ke emulator yang dipilih. Saat di run, dia akan jalan di sini. Kita tunggu aja, ini sedang running. Kecepatan build ini tergantung spek dari komputer masing-masing. Semakin tinggi dia maka semakin cepat. Untuk mempersingkat waktu, saya pause dulu. Oke, baik. Dalam hal ini dia sudah finish ya. Di sini finish. Lalu di sini muncullah form yang kita desain di awal di activity main contoh. Saya klik ya, main nge-lag ya. Ini yang kita desain, maka tampillah di sini. Ini nanti asal ini bisa kita klik. Misalnya contoh masukkan npm atau nim ya, nim kita berapa ya. Nah, misalnya itu namanya tes, kita buat. Ini masih diketik pakai keyboard komputer ya. Karena tidak layar sentuh, jadi kita gunakan yang ada di komputer masing-masing. Ini saya pilih, lalu ini saya klik, misalnya pilih gini, ini saya klik lagi, misalnya kita buat seperti ini gitu ya. Contohnya klik simpan, maka hasil yang kita ketik ini akan ditampilkan di layar di bawah ini. Jadi pada button proses simpan, dia akan tampil di sini. Nah, mungkin gitu ya. Sebenarnya ini bisa di hot swap. Oke, kita lanjut. Di sini ya, tampilan ini kita sudah membuat ya. Kita lihat di bagian kode itu sebelumnya ada tampilan defaultnya, jadi kita hapus, kita ubah sesuai yang ada di dalam modul ya, kira seperti itu. Oke, maka tampilannya bisa seperti ini. Sebenarnya bisa kita drag and drop lo, klik tarik ya, dari sini klik tarik, lempar sini, dilepaskan kemari. Tapi ada kejanggalan
karena itu bukan menggunakan linear layout. Bisa jadi dia menggunakan constraint layout ya, karena dia bisa main klik lempar sini, bisa geser seperti itu ya. Jadi kalau untuk linear layout itu dia simetris atau sama lurus atau rapi seperti ini ke bawah. Oke, jadi begitulah cara menjalankannya ya. Ini bisa di hot swap ya, misalnya kalau ada perubahan klik apply, ini langsung berubah ya, atau ini menjalankan di stop dulu atau dijalankan lagi. Nah, untuk berhentikannya klik yang peta ini, stop app.